Suamiku menampar pipiku dengan surat cerai sambil membentak, "Aku sudah hamili pacarku, cepat kau tanda tangani berkas ini." Namun, saat kuberikan tanda tangan, wajahnya mendadak pucat berteriak mencegahku. Ia tak tahu, rahasia besarnya telah lama kugenggam erat akhirnya terungkap. Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Kilat menyambar berkali-kali, memantulkan cahaya putih yang mengerikan dari balik kaca jendela ruang makan. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap nanar ke arah hidangan yang sudah dingin. Sop buntut kesukaan suamiku, ayam goreng mentega, dan tumis kangkung yang kubuat dengan sepenuh hati sejak sore tadi, kini tidak lagi terlihat menggugah selera. Jam dinding kuno di ruang tengah terus berdetak. Jarumnya sudah menunjuk ke angka 11 malam. Suamiku belum juga pulang. Perasaanku berkecamuk, dicampur aduk antara rasa cemas, lelah, dan sebuah firasat buruk yang sudah mengendap di dasar hatiku selama beberapa bulan terakhir. Suara deru mesin mobil yang familiar akhirnya terdengar memasuki pelataran rumah. Aku segera bangkit, merapikan dasterku yang sedikit kusut, dan melangkah cepat menuju pintu depan. Aku sudah menyiapkan senyum terbaikku, senyum yang selalu kupasang setiap kali ia pulang, senyum seorang istri yang menutupi ribuan luka tak kasat mata. Pintu terbuka. Suamiku berdiri di ambang pintu dengan kemeja yang basah di bagian bahu, wajahnya ditekuk, memancarkan aura dingin yang membekukan darahku. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada ciuman di kening seperti tahun-tahun pertama pernikahan kami. Matanya menatapku dengan kilat kebencian yang tidak lagi disembunyikan. Tanpa melepaskan sepatunya yang basah, ia melangkah masuk, mengabaikanku yang berdiri mematung di dekat pintu. Aku mengikutinya dari belakang menuju ruang makan. Belum sempat aku menawarkan diri untuk memanaskan makanannya, ia tiba-tiba berbalik. Tangannya yang besar merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat. Dengan gerakan yang sangat kasar, ia menghempaskan map itu tepat ke atas meja makan. Hempasannya begitu keras hingga map itu meluncur, menabrak gelas kaca berisi air putih yang langsung jatuh berderai ke lantai. Suara pecahan kaca itu memecah keheningan malam yang tegang. Air tumpah membasahi kakiku, bercampur dengan serpihan beling yang tajam. Mataku tertuju pada map coklat itu. Bagian depannya terbuka sebagian, memperlihatkan kop surat resmi dari sebuah kantor pengacara ternama. Terdapat deretan huruf tebal yang tercetak di sana, berbunyi, "Surat kesepakatan cerai dan pelepasan harta." Napasku tercekat. Aku mendongak, menatap wajah suamiku yang kini berdiri berkacak pinggang dengan ekspresi arogan dan penuh kemenangan. Ia memajukan wajahnya, menatapku dengan tatapan merendahkan seolah aku adalah sampah yang mengotori rumahnya. Suaranya menggema, keras, dan penuh dengan racun yang menusuk jantungku. Ia mengatakan bahwa ia sudah muak hidup bersamaku, muak melihat wajahku setiap hari, dan muak memiliki istri yang tidak berguna. Ia membentakku dengan kata-kata yang selama ini menjadi ketakutan terbesarku. Ia memanggilku sebagai wanita mandul, wanita pembawa sial yang membuat hidupnya terasa hampa dan tidak sempurna. Setiap suku kata yang keluar dari mulutnya bagaikan belati yang disayat perlahan ke dadaku. Ia mengatakan bahwa pernikahannya denganku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, sebuah kutukan yang harus segera ia akhiri malam ini juga. Lalu, dengan nada yang penuh kebanggaan, ia mengucapkan kalimat yang menjadi puncak dari segala penghinaannya. Ia mengatakan bahwa pacarnya, wanita yang selama ini ia sembunyikan dariku, kini sedang mengandung darah dagingnya. Ia mengatakan dengan suara lantang bahwa wanita itu sudah hamil 3 bulan. Ia menepuk dadanya sendiri, membanggakan fakta bahwa kehamilan itu adalah bukti mutlak bahwa dirinya adalah pria sejati, pria yang sehat, pria yang mampu memberikan keturunan, tidak seperti diriku yang memiliki rahim kering tak berguna. Ia menyuruhku untuk segera menandatangani berkas perceraian itu detik itu juga, tanpa banyak bertanya, tanpa banyak menangis. Ia ingin membuangku malam itu juga. Mendengar semua itu, tubuhku gemetar hebat. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, membiarkan rambut panjangku jatuh menutupi sebagian wajahku. Pundakku berguncang. Suamiku mendengus kasar. Ia melangkah maju, tangan kanannya mencengkeram rahangku dengan kuat, memaksaku untuk mendongak menatap matanya. Cengkeramannya begitu menyakitkan, kukunya menancap di kulit pipiku, membuatku meringis kesakitan. Ia menatapku dengan pandangan jijik. Ia mengejekku,
mengatakan bahwa air mataku tidak akan mengubah apapun, bahwa tangisanku tidak akan bisa memberikannya seorang anak laki-laki pewaris keturunannya. Ia mendorong rahangku dengan kasar hingga aku terhuyung ke belakang, hampir menginjak pecahan kaca di lantai. Ia terus mengomel, meracau tentang betapa hebatnya wanita barunya itu. Ia membandingkanku dalam segala hal, dari penampilan, pelayanan, hingga kemampuan memberikan keturunan. Ia mengatakan bahwa ibu mertuaku sudah merestui hubungannya dengan wanita itu, bahwa seluruh keluarganya sudah tidak sabar menyambut cucu pertama yang akan segera lahir. Ia mendesakku lagi, menunjuk ke arah meja dengan kasar, menyuruhku mengambil pena dan mengakhiri semua penderitaannya selama 5 tahun ini. Aku kembali menunduk. Gemetar di tubuhku belum juga berhenti. Suamiku mengira aku sedang menangis terseduh-seduh, hancur lebur, dan kehilangan akal sehat karena dunianya baru saja runtuh. Ia mengira aku tidak berdaya, terpojok, dan hancur di bawah kaki kekuasaannya. Namun, ia salah besar. Di balik rambut yang menutupi wajahku, bibirku perlahan melengkung ke atas. Aku sedang tersenyum sinis. Rasa sakit di rahangku tidak sebanding dengan kepuasan yang sedang menumpuk di kepalaku. Aku tidak menangis karena patah hati. Tubuhku gemetar karena aku harus menahan tawa yang nyaris meledak melihat kebodohannya. Ia membanggakan janin 3 bulan di perut selingkuhannya sebagai bukti kejantanannya. Ia merasa menjadi pemenang yang berhak menendangku keluar. Padahal, ia sama sekali tidak tahu bahwa aku menyimpan sebuah rahasia medis yang akan menghancurkan kewarasannya. Sebuah fakta absolut, tercetak di atas kertas resmi dengan stempel basah, yang membuktikan bahwa klaim kehamilannya adalah lelucon paling tragis dan memalukan yang pernah ada. Malam ini, ia berpikir bahwa ia telah menghancurkanku dengan surat cerai itu. Ia tidak tahu bahwa berkas yang ia lempar kepadaku itu adalah kunci yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Rasa dingin dari pecahan kaca dan air yang menggenang di lantai mengingatkanku pada dinginnya hidupku selama 5 tahun terakhir. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini sebagai seorang istri, aku telah melepaskan segalanya. Karir, kebebasan, dan harga diriku, semuanya kuserahkan demi mengabdi pada pria yang saat itu berjanji akan melindungiku seumur hidup. Namun, janji itu menguap seiring berjalannya waktu, digantikan oleh mimpi buruk yang merenggut kewarasanku secara perlahan. Ingatanku kembali pada sebuah sore di tahun ketiga pernikahan kami. Hari itu adalah perayaan ulang tahun ibu mertuaku. Seluruh keluarga besar berkumpul, berdandan mewah, dan tertawa lepas. Di tengah keramaian itu, aku dipanggil ke ruang tengah. Ibu mertuaku duduk di kursi besarnya, menatapku dengan tatapan tajam yang selalu berhasil membuat nyaliku menciut. Di atas meja di hadapannya, terdapat sebuah mangkuk berisi jamu hitam pekat yang baunya sangat menyengat dan amis. Di hadapan puluhan pasang mata kerabat, ibu mertuaku memerintahkanku untuk meminumnya sampai habis. Ia berteriak dengan suara yang sengaja dikeraskan, menyindirku sebagai wanita yang tidak becus melayani suami, wanita yang rahimnya kering kerontang. Ia mengatakan bahwa anak laki-lakinya butuh pewaris, dan jika aku tidak bisa memberikannya, aku tidak lebih dari sekadar benalu dalam silsilah keluarga mereka. Aku menahan tangis yang menyumbat tenggorokan. Rasanya ingin sekali aku berlari dari rumah itu, menghindari tatapan mencemooh dari saudara-saudara iparku. Namun, aku menelannya. Aku meminum jamu pahit itu sambil menahan mual, air mataku menetes masuk ke dalam mangkuk. Di saat-saat seperti itu, suamiku akan berdiri, menepuk pundak ibu mertuaku dengan lembut, lalu memainkan perannya sebagai suami yang berhati malaikat. Di depan semua orang, ia berkata dengan nada bijaksana, membela ibunya sekaligus menyudutkanku secara halus. Ia mengumumkan bahwa dirinya sudah melakukan serangkaian tes di rumah sakit terbaik, dan hasilnya sangat sempurna. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat sehat, sangat subur, dan tidak memiliki masalah apapun. Ia meminta keluarganya untuk bersabar menunggu mukjizat dari rahimku, memposisikan dirinya sebagai korban yang sabar dan setia mendampingi istri yang memiliki kekurangan. Kebohongan publik itu terus ia pelihara. Setiap kali kami pulang dari acara keluarga, suasana mobil selalu mencekam. Kepalsuan yang ia tunjukkan di depan keluarganya akan sirna begitu pintu mobil tertutup. Disitulah penyiksaan mentalku yang sesungguhnya dimulai. Ia tidak pernah memukulku. Namun kata-katanya jauh lebih mematikan daripada pukulan fisik. Ia mulai menyalahkanku atas segala hal. Jika ia kehilangan tender di kantornya, ia akan mengatakan bahwa itu karena hawa sial dari istri yang tidak bisa memberinya keturunan. Jika ia merasa lelah, ia akan mengeluh bahwa rumah terasa seperti kuburan yang sepi karena tidak ada tangisan bayi.
dan itu murni adalah kesalahanku. Ia terus-menerus memanipulasi pikiranku, menanamkan keyakinan bahwa aku adalah wanita yang cacat, bahwa aku seharusnya bersyukur ia belum menceraikanku. Hari demi hari, bulan demi bulan, racun dari kata-katanya menggerogoti jiwaku. Aku mulai mempercayai kebohongannya. Aku sering berdiri di depan cermin kamar mandi berjam-jam, menatap perutku yang datar dengan rasa benci yang teramat sangat. Aku membenci diriku sendiri. Aku merasa Tuhan tidak adil karena menciptakan wanita yang tidak bisa memenuhi kodratnya. Tekanan demi tekanan itu akhirnya meruntuhkan pertahananku. Aku didiagnosis mengalami depresi klinis akut. Kecemasanku seringkali memuncak menjadi serangan panik di tengah malam. Aku akan terbangun dengan dada sesak, napas tersengal-sengal, dan tubuh bersimbah keringat dingin, membayangkan ibu mertuaku datang untuk mengusirku. Untuk bisa bertahan hidup dan terlihat normal di depan suamiku, aku mulai bergantung pada obat-obatan psikiater. Aku menyembunyikan botol-botol pil penenang itu di laci paling bawah lemari pakaianku. Setiap pagi, sebelum membuatkan kopi untuknya, aku menelan pil-pil itu agar tanganku tidak bergetar dan senyumku bisa mengembang palsu. Aku hidup dalam cangkang kosong, kehilangan identitas, kehilangan rasa percaya diri. Aku mengira bahwa suamiku adalah pria baik yang terbebani oleh istri yang cacat, sehingga ketika ia mulai sering pulang larut malam dan bersikap dingin, aku mewajarkannya. Aku merasa ia pantas mencari sedikit kebahagiaan di luar sana untuk menebus penderitaannya hidup bersamaku. Aku tidak pernah mempertanyakan bau parfum asing di kemejanya, atau noda lipstik di kerahnya. Rasa bersalahku menutup rapat kedua mataku. Namun, semua penderitaan mental itu, semua obat penenang yang merusak hatiku, semua hinaan yang kutelan bulat-bulat, ternyata berakar dari sebuah manipulasi yang sangat menjijikkan. Suamiku tidak pernah menjadi pria yang sempurna. Ia bukanlah dewa kesuburan yang dengan sabar menanti istrinya. Ia adalah seorang pengecut yang berlindung di balik kehancuran mental istrinya demi menjaga harga dirinya yang semu. Ia rela membiarkanku gila, rela membiarkan ibunya menyiksaku, hanya agar tidak ada satupun orang yang tahu tentang kecacatan dirinya yang sesungguhnya. Ia mengorbankan kewarasanku sebagai tameng untuk menutupi aibnya sendiri. Kini, berdiri di hadapannya yang sedang membentak dan memamerkan kehamilan selingkuhannya, aku merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Efek obat penenang itu sudah lama pudar dari darahku, digantikan oleh kejernihan pikiran yang tajam. Segala rasa bersalah, rasa minder, dan ketakutan yang membelengguku selama 5 tahun ini hancur berkeping-keping. Pria yang berdiri di hadapanku ini bukan lagi suami yang harus kuhormati, melainkan musuh yang harus kuhancurkan sampai ke akar-akarnya. Ia telah merampas 5 tahun kehidupanku dengan kebohongan yang keji. Dan malam ini, aku akan memastikan ia membayar lunas setiap tetes air mata dan setiap butir obat penenang yang pernah kutelan demi menutupi aibnya. Tanda tangan yang ia minta ini tidak akan menjadi awal kebahagiaannya, melainkan tiket satu arah menuju kehancuran yang tidak akan pernah ia bayangkan. Aku menatap map coklat itu dengan dada yang bergemuruh. Aku sudah siap. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah hakim untuknya malam ini. Kenangan malam ini memaksaku memutar kembali waktu kedua tahun yang lalu, ke sebuah hari yang menjadi titik balik paling krusial dalam kewarasanku. Hari itu adalah hari Selasa, dan cuaca di luar sangat terik, seolah matahari ingin membakar habis segala kepalsuan di dunia ini. Aku ingat betul bagaimana suamiku melemparkan selembar kertas ke atas meja riasku pagi itu sebelum ia berangkat bekerja. Kertas itu adalah sebuah surat kuasa yang sudah ia tanda tangani di atas materai. Dengan nada suaranya yang angkuh dan merendahkan, ia menyuruhku pergi ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes kesuburan kami berdua. Ambil saja kertasnya. Aku tidak perlu repot-repot datang ke sana hanya untuk mendengar dokter mengatakan apa yang sudah aku ketahui. Aku pria yang sehat. Kamu ambil hasilnya. Baca baik-baik, dan sadar dirilah di mana letak kerusakannya. Ucapnya saat itu sambil merapikan dasinya di depan cermin, bahkan tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku hanya mengangguk patuh, menelan ludah yang terasa sepahit empedu, dan mengambil surat kuasa itu dengan tangan gemetar. Ia terlalu arogan, terlalu yakin pada kesempurnaannya sendiri, hingga ia terlalu malas untuk sekadar mengambil hasil medisnya. Keangkuhannya itulah yang pada akhirnya mengantarkan senjata paling mematikan ini ke dalam genggamanku. Siang harinya, aku duduk di ruang tunggu rumah sakit khusus ibu dan anak. Aroma antiseptik dan cairan pembersih lantai menguar di udara, membuat perutku semakin mual karena gugup. Di sekelilingku, kulihat banyak pasangan suami istri yang saling menggenggam tangan,
menatap penuh harap ke arah pintu ruang dokter. Sementara aku duduk sendirian di sudut ruangan, meremas tali tas tanganku hingga buku-buku jariku memutih. Aku sudah mempersiapkan mentalku untuk mendengar vonis terburuk. Aku sudah menyiapkan hati untuk menerima kenyataan bahwa akulah wanita cacat yang selama ini dituduhkan oleh ibu mertuaku dan suamiku. Istri dari pasien nomor urut belasan, silakan masuk, panggil seorang perawat dari balik pintu. Aku berdiri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Kulangkahkan kakiku perlahan memasuki ruangan dokter spesialis kandungan yang sudah menangani kami selama beberapa minggu terakhir. Dokter itu adalah seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan wajah yang tenang. Ia mempersilakanku duduk, lalu membuka sebuah map rekam medis yang ada di atas mejanya. Ia menatapku sejenak, lalu matanya menyapu ke sekeliling ruangan, seolah mencari sosok suamiku. "Suami Anda tidak ikut datang hari ini?" tanyanya dengan nada lembut. "Tidak, Dok. Beliau sangat sibuk di kantor. Beliau memberikan surat kuasa ini agar saya bisa mengambil hasil tes kami berdua," jawabku sambil menyodorkan kertas yang kubawa. Dokter itu menerima surat kuasa tersebut, membacanya sekilas, lalu menghela napas panjang. Ada raut wajah yang sulit kuartikan dari balik kacamatanya. Ia menutup map itu sejenak, menatap mataku lekat-lekat, dan menyilangkan jari-jarinya di atas meja. "Baiklah, karena Anda membawa surat kuasa resmi, saya akan menjelaskan hasilnya kepada Anda. Tapi sebelumnya, saya ingin Anda mendengarkan ini dengan tenang," ucap dokter itu dengan nada yang sangat berhati-hati. Aku mengangguk kaku. Jantungku berdetak sangat kencang hingga aku bisa mendengarnya berdenging di telingaku. Aku sudah bersiap meneteskan air mata. "Kita mulai dari hasil pemeriksaan Anda," lanjut dokter itu sambil membuka lembar pertama. "Dari hasil USG transvaginal, tes hormon, dan pengecekan saluran tuba, semuanya menunjukkan hasil yang sangat baik. Rahim Anda sehat, sel telur Anda berkembang dengan sempurna, dan tidak ada penyumbatan apapun. Singkatnya, Anda 100% sehat dan sangat subur. Tidak ada halangan medis apapun dari pihak Anda untuk bisa mengandung." Aku tertegun. Mulutku sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Aku sehat? Aku subur? Lalu mengapa selama bertahun-tahun ibu mertuaku dan suamiku terus mencaci makiku? Mengapa aku selalu disalahkan setiap kali kami gagal mendapatkan garis 2 di alat tes kehamilan? Lalu, bagaimana dengan suami saya? "Dok, jika saya sehat, mengapa kami belum juga dikaruniai anak?" tanyaku dengan suara bergetar, separuh lega namun separuh lagi dipenuhi oleh kebingungan yang luar biasa. Dokter itu kembali menghela napas, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Ia membuka lembar kedua dari map tersebut, sebuah kertas hasil laboratorium yang dipenuhi dengan angka dan istilah medis. Ia memutar kertas itu agar aku bisa melihatnya, lalu menunjuk pada sebuah kata yang dicetak tebal. "Ini adalah hasil analisis sperma suami Anda. Saya harus menyampaikan kabar yang kurang baik. Dari sampel yang diberikan, kami tidak menemukan adanya sel sperma sama sekali. Kondisi ini dalam dunia medis disebut sebagai azoospermia," jelas dokter itu perlahan. "Azoospermia? Maksudnya sperma suami saya sedikit, Dok?" tanyaku mencoba mencerna informasi tersebut. "Bukan sedikit, tapi sama sekali tidak ada, alias nol," dokter itu menegaskan, menatapku dengan raut penuh simpati. Azoospermia adalah kondisi di mana air mani pria sama sekali tidak mengandung sel sperma. Bisa karena adanya penyumbatan pada saluran, atau memang pabrik pembuatannya di dalam testis tidak memproduksi sperma sama sekali. Dengan kondisi seperti ini, suami Anda mandul total. Secara medis, sangat mustahil bagi suami Anda untuk bisa memiliki keturunan secara alami. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Ruangan dokter itu terasa berputar cepat, dan suara pendingin ruangan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh badai di telingaku. Suamiku mandul? Pria yang selalu menepuk dadanya dengan bangga? Pria yang membiarkan ibunya menyiksaku dengan jamu-jamu menjijikan? Pria yang selalu memojokkanku setiap malam karena merasa dirinya adalah korban? Ternyata dialah yang bermasalah? Dialah yang cacat? Aku tidak ingat bagaimana aku berpamitan kepada dokter itu. Yang kuingat, aku berjalan keluar dari rumah sakit seperti mayat hidup. Tanganku mencengkeram erat amplop coklat berisi lembar rekam medis berstempel asli rumah sakit itu. Begitu aku masuk ke dalam mobilku di area parkir, pertahananku hancur berkeping-keping. Aku memukul setir mobil berulang kali sambil berteriak histeris. Aku menangis sejadi-jadinya, meluapkan seluruh rasa sakit, rasa marah,
dan ketidakadilan yang menimpaku selama ini. Aku membenci suamiku. Aku sangat membencinya karena ia telah berbohong, memanipulasi pikiranku, dan membuatku merasa seperti wanita yang tidak berguna. Ia sengaja tidak mau datang ke rumah sakit karena mungkin di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia sudah curiga bahwa ada yang salah dengan dirinya, namun egonya terlalu besar untuk menerima kenyataan itu. Ia lebih memilih mengorbankan kewarasanku daripada harus mengakui kekurangannya. Namun, di tengah isak tangis yang menyesakkan dada itu, sebuah pemikiran bodoh merasuki kepalaku. Saat itu, aku masih sangat mencintainya. Cinta buta yang meracuni akal sehatku. Aku membayangkan bagaimana hancurnya harga diri suamiku jika ia mengetahui fakta ini. Ia adalah pria yang sangat memuja kejantanan dan kesempurnaan. Jika ia tahu bahwa ia mandul total, ia pasti akan hancur lebur, depresi, dan mungkin hidupnya akan berantakan. Sebagai seorang istri yang saat itu masih naif dan bodoh, aku merasa harus melindunginya. Aku merasa bahwa tugasku adalah menjaga kehormatan suamiku, meskipun itu berarti aku harus terus menanggung beban sebagai istri yang mandul di mata keluarganya. Maka, sore itu juga, aku membuat keputusan yang paling gila dalam hidupku. Aku menghapus air mataku, merapikan penampilanku, dan pulang ke rumah dengan wajah datar. Saat suamiku bertanya tentang hasil tesnya pada malam harinya, aku berbohong. Aku mengatakan kepadanya dengan suara pelan dan menunduk, bahwa dokter bilang semuanya baik-baik saja dan kita hanya butuh waktu. Aku menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya lah yang mandul. Ketika suamiku sudah tertidur pulas, aku mengendap-endap ke ruang kerjaku. Aku memasukkan lembar rekam medis asli berstempel rumah sakit itu ke dalam sebuah map plastik bening. Kemudian, aku membuka brankas pribadiku yang tertanam di balik lukisan di dinding, sebuah brankas yang kata sandinya hanya aku yang tahu. Aku meletakkan kertas itu di dasar brankas, menyembunyikannya rapat-rapat di bawah tumpukan dokumen lain. Saat pintu brankas berbunyi klik tanda terkunci, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa rahasia ini akan kubawa sampai mati demi menjaga harga diri pria yang kucintai. Aku rela hancur asalkan ia tetap berdiri tegak. Tapi itu dulu. Itu adalah aku yang bodoh 2 tahun yang lalu. Kini, melihat bagaimana ia membalas pengorbananku dengan pengkhianatan yang sangat keji, melihat bagaimana ia melempar surat cerai dan membanggakan anak dari selingkuhannya, aku sadar bahwa pengorbananku sama sekali tidak ada artinya. Kertas di dalam brankas itu bukan lagi sekadar rahasia medis, melainkan sebuah bom waktu. Dan malam ini, aku akan menjadi orang yang menekan tombol ledaknya. Aku beri waktu sampai besok pagi. Tanda tangani kertas itu, atau aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dari rumah ini. Bentak suamiku memecah lamunanku. Ia mendengus kasar, memalingkan wajahnya dariku seolah melihatku adalah sebuah kutukan. Tanpa menunggu jawabanku, ia berbalik badan, meraih kunci mobilnya yang tergeletak di atas lemari hias, dan melangkah keluar rumah. Suara pintu depan dibanting dengan sangat keras hingga membuat bingkai foto pernikahan kami di dinding sedikit miring. Dari balik jendela, aku melihat mobilnya melaju kencang menembus hujan deras malam itu. Ia pergi. Ia pergi untuk menemui pacarnya, wanita yang ia yakini sedang mengandung benihnya, meninggalkanku sendirian di rumah yang terasa seperti neraka ini dengan sebuah surat cerai di atas meja. Begitu deru mesin mobilnya hilang ditelan suara hujan, keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Aku masih berdiri di tempat yang sama, menatap genangan air dan pecahan gelas kaca di lantai. Namun kali ini, tidak ada lagi air mata yang menetes. Tidak ada lagi tubuh yang bergetar karena ketakutan. Aku berjalan pelan menuju kamar mandi di lantai bawah. Aku membuka laci wastafel dan mengeluarkan 3 botol obat penenang yang selama ini menjadi sahabat karibku. Botol-botol yang selalu kuminum setiap kali tekanan dari ibu mertuaku dan suamiku membuatku ingin mati. Aku membuka tutup botol itu satu persatu. Kutumpahkan ratusan butir pil berwarna putih dan merah muda itu ke dalam lubang wastafel. Aku menyalakan keran air dengan aliran penuh, membiarkan air mengguyur pil-pil itu, melihatnya larut, hancur, dan tersapu masuk ke dalam saluran pembuangan. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin kamar mandi. Wajahku pucat, mataku sembab, dan rambutku berantakan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di mataku malam ini. Ada kilat ketegasan yang sudah lama mati. Aku mencuci wajahku dengan air dingin, membersihkan sisa-sisa kelemahanku. Malam ini, aku berhenti menjadi korban. Aku melangkah keluar dari kamar mandi menuju ruang tengah. Aku memungut surat kesepakatan cerai yang tadi dilemparkan oleh suamiku. Aku membawanya ke ruang kerjaku dan menyalakan lampu meja. Aku duduk di kursi,
membuka map coklat itu, dan mulai membaca setiap klausul yang tertera di dalamnya dengan sangat teliti. Suamiku dan pengacaranya berpikir bahwa mereka bisa mengusirku begitu saja, tapi mereka melupakan satu fakta krusial yang sudah kami sepakati sebelum kami menikah. Mataku berhenti pada sebuah paragraf di halaman kedua. Di sana tertulis bahwa pihak suami menuntut perceraian secara sepihak dan melepaskan seluruh hak serta kewajiban sebagai suami terhitung sejak surat ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Aku tersenyum miring. Betapa bodohnya suamiku. Ia terlalu dikuasai oleh nafsu dan kesombongan, hingga ia lupa membaca perjanjian pranikah kami. Rumah mewah yang kami tempati ini, mobil-mobil di garasi, bahkan sebagian besar modal perusahaan yang ia jalankan saat ini, semuanya terdaftar atas namaku dan berasal dari harta bawaan keluargaku. Perjanjian pranikah kami menyatakan dengan jelas bahwa jika terjadi perceraian karena tuntutan sepihak dari pihak suami, maka seluruh aset akan jatuh sepenuhnya ke tanganku, dan ia tidak berhak menuntut 1 sen pun harta Gonogini. Dengan menyuruhku menandatangani surat ini, ia bukan sedang mengusirku, melainkan ia sedang menandatangani surat pengusirannya sendiri. Namun, mengusirnya tanpa harta saja tidak cukup untuk membalas rasa sakitku selama 5 tahun ini. Aku ingin menghancurkan mentalnya, meruntuhkan egonya, dan mempermalukannya di depan semua orang yang selama ini memujanya. Aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju lukisan besar di sudut ruangan. Ku geser lukisan itu, menampakkan sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Jari-jariku dengan lincah memutar kombinasi angka, dan terdengar bunyi klik yang memuaskan. Pintu brankas terbuka. Dari bagian paling dasar brankas, aku menarik keluar sebuah map plastik bening yang sudah 2 tahun lamanya tidak pernah kusentuh. Map itu berisi rekam medis berstempel asli rumah sakit yang menyatakan vonis azoospermia suamiku. Senjata utamaku masih tersimpan dengan rapi. Tapi, senjata ini baru setengah dari rencanaku. Tanganku kembali merogoh ke dalam brankas, dan kali ini aku mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat terang. Amplop ini adalah hasil kerja kerasku selama 2 bulan terakhir. Ya, 2 bulan yang lalu, aku tidak sengaja melihat mutasi rekening suamiku yang terbuka di layar laptopnya. Ada aliran dana puluhan juta rupiah yang dikirim secara rutin setiap bulan ke sebuah rekening atas nama seorang wanita. Tidak hanya itu, ada juga transaksi pembelian perhiasan mahal dan pembayaran sewa apartemen mewah di pusat kota. Sejak hari itu, kecurigaanku memuncak. Bukannya menangis dan mengonfrontasinya langsung, aku memilih untuk bermain cantik. Aku diam-diam menyewa jasa seorang detektif swasta profesional dengan bayaran mahal untuk membuntuti semua aktivitas suamiku dan selingkuhannya. Aku membuka amplop tebal itu di atas meja kerjaku. Puluhan lembar foto tercetak jelas dengan resolusi tinggi. Foto-foto itu memperlihatkan suamiku yang sedang makan malam mesra dengan wanita itu, membelikannya barang-barang mewah, dan masuk ke dalam lobi apartemen. Namun, kejutan sebenarnya bukanlah perselingkuhan suamiku. Detektif yang kusewa ternyata menemukan fakta yang jauh lebih kotor dari sekadar perselingkuhan biasa. Kujajarkan beberapa foto lain yang diambil pada hari-hari di mana suamiku sedang sibuk di kantor. Di foto-foto tersebut, terlihat pacar suamiku itu sedang bermesraan dengan pria lain. Seorang pria muda dengan pakaian kasual yang wajahnya sangat kukenali dari laporan detektif sebagai mantan kekasih wanita itu, seorang pengangguran yang tidak punya pekerjaan tetap. Ada foto mereka berciuman di kafe, foto mereka berbelanja dengan menggunakan kartu kredit suamiku, dan yang paling fatal, rentetan foto yang memperlihatkan pacar suamiku itu secara rutin masuk ke sebuah hotel murah bersama mantan kekasihnya itu. Melihat foto-foto itu, aku tertawa pelan. Tawaku menggema di ruangan yang sepi, terdengar dingin dan penuh kemenangan. Suamiku, pria yang begitu sombong dan merasa paling pintar, ternyata hanyalah seorang badut yang sedang ditipu mentah-mentah. Wanita itu tahu persis bahwa suamiku kaya raya, dan ia memanfaatkan suamiku sebagai mesin ATM berjalan untuk membiayai gaya hidupnya dan mantan pacarnya. Dan ketika wanita itu hamil, ia dengan sangat cerdik menimpakan kesalahan itu kepada suamiku, membuat suamiku melambung ke langit ketujuh karena merasa kejantanannya telah terbukti. Suamiku benar-benar percaya bahwa bayi itu adalah darah dagingnya, tanpa menyadari bahwa perut buncit wanita itu berisi anak dari seorang pengangguran. Semua bagian teka-teki kini telah tersusun rapi di atas mejaku. Bukti perselingkuhan, bukti penipuan, surat pengusiran berkedok surat cerai, dan rekam medis yang akan menjadi pukulan mematikan. Aku merapikan foto-foto itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop coklat. Kemudian, aku mengambil sebuah amplop merah yang sangat elegan dari laci mejaku. Dengan sangat hati-hati,
Aku melipat kertas rekam medis berstempel rumah sakit itu dan memasukkannya ke dalam amplop merah tersebut. Aku menutupnya rapat-rapat. Aku menatap amplop merah di tanganku. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah harga diriku yang sempat hancur, kewarasanku yang sempat direnggut, dan pembalasan dendamku atas segala air mata yang jatuh sia-sia. Aku membayangkan wajah suamiku besok pagi saat ia membuka amplop ini. Aku membayangkan detik-detik di mana dunia kesombongannya runtuh, saat otaknya akhirnya menyadari bahwa kebanggaan terbesarnya adalah aib yang paling memalukan. Malam ini, aku akan tidur dengan sangat nyenyak. Besok pagi, pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Dan aku pastikan, aku adalah sutradara yang akan membuat suamiku menyesal karena pernah dilahirkan ke dunia ini. Aku meletakkan amplop merah itu tepat di sebelah surat cerai yang belum kutandatangani. Semua persiapan sudah selesai. Silakan nikmati malam terakhirmu sebagai pria sombong, suamiku sayang. Karena besok, kau tidak akan memiliki apa-apa lagi selain kehancuran. Sinar matahari pagi menembus celah gorden ruang tamuku, membawa kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Pagi ini terasa sangat berbeda. Biasanya, aku akan bangun dengan perasaan cemas, terburu-buru menyiapkan sarapan, dan menelan pil penenang agar tanganku tidak bergetar saat menuangkan kopi untuk suamiku. Namun hari ini, aku bangun dengan kepala yang sangat jernih dan hati yang luar biasa ringan. Aku berjalan ke dapur, menyeduh secangkir teh chamomile untuk diriku sendiri, dan duduk di meja makan dengan tenang. Aku bahkan menyempatkan diri untuk mandi air hangat, merias wajahku dengan riasan tipis yang elegan, dan mengenakan gaun rumah berbahan sutra yang sangat nyaman. Aku tidak lagi terlihat seperti istri depresi yang siap dibuang. Aku terlihat seperti wanita yang siap mengambil kembali kendali atas hidupnya. Tepat pukul 7 pagi, suara mesin mobil suamiku terdengar memasuki garasi. Pintu depan terbuka dengan kasar, langkah kakinya terdengar berat dan terburu-buru menyusuri lorong menuju ruang tengah. Ia muncul di ambang pintu ruang makan dengan kemeja yang kusut dan rambut yang sedikit berantakan. Jelas sekali ia baru saja menghabiskan malam di tempat selingkuhannya. Matanya langsung tertuju padaku, dan kulihat sedikit kilat keterkejutan di wajahnya saat melihat penampilanku yang rapi dan tenang. Ia mungkin berharap melihatku menangis terseduh-seduh di sudut ruangan dengan mata bengkak, memohon ampun agar tidak diceraikan. Namun, keterkejutan itu segera digantikan oleh raut wajah arogan yang sangat kubenci. Ia melangkah mendekati meja makan, menarik kursi di hadapanku dengan kasar, dan menggebrak meja dengan sebelah tangannya. Napasnya memburu, memancarkan aura permusuhan yang kental. Ia menatapku dengan sorot mata merendahkan, seolah aku adalah debu yang menempel di sepatunya. Dengan nada suara yang tinggi dan penuh tekanan, ia langsung menagih surat yang ia lemparkan semalam. Ia bertanya apakah aku sudah menandatanganinya, karena ia tidak punya banyak waktu untuk mengurus wanita tidak berguna sepertiku. Ia mengatakan bahwa pacarnya sudah tidak sabar untuk segera pindah ke rumah ini dan memulai keluarga yang sesungguhnya. Ia terus mengoceh, memamerkan betapa bahagianya ia sekarang karena akhirnya bisa memiliki keturunan yang akan meneruskan garis keluarganya. Aku meletakkan cangkir tehku secara perlahan, tidak sedikit pun terintimidasi oleh bentakannya. Aku menatap lurus ke dalam matanya, pandanganku sedingin es. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menarik map coklat berisi surat kesepakatan cerai itu dari sebelah piringku. Aku membukanya tepat di halaman terakhir, di mana terdapat kolom tanda tangan untuk pihak istri. Aku mengambil sebuah pena tinta dari saku gaunku. Suamiku menghentikan ocehannya. Ia menatap tanganku dengan mata berbinar, sebuah senyum kemenangan mulai mengembang di bibirnya. Ia berpikir bahwa ia telah berhasil menaklukkanku sepenuhnya. Dengan gerakan tangan yang sangat mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, aku membubuhkan tanda tanganku di atas kertas itu. Tidak ada air mata, tidak ada permohonan, tidak ada drama. Hanya ada goresan tinta hitam yang secara resmi mengakhiri 5 tahun penderitaanku. Begitu pena itu kuangkat dari atas kertas, senyum suamiku melebar menjadi sebuah tawa yang meremehkan. Ia mengulurkan tangannya dengan cepat untuk menarik map tersebut, seolah takut aku akan berubah pikiran dan merobeknya. Ia terlihat begitu lega, begitu bahagia, dan begitu sombong. Namun, sebelum jari-jarinya berhasil menyentuh ujung map itu, aku menahannya dengan tanganku. Aku menatap wajahnya yang congkak, lalu perlahan menarik sebuah amplop merah yang sangat elegan dari bawah map tersebut. Aku menggeser amplop merah itu tepat ke hadapannya, menutupi tanda tanganku di surat cerai. Suamiku mengernyitkan dahi,
menatap amplop itu dengan tatapan bingung bercampur curiga. Tawanya terhenti seketika. Ia menatapku, seolah bertanya apa maksud dari semua ini. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatapnya dengan senyum tipis yang mematikan. Dengan nada suara yang sangat lembut namun mengandung racun yang mematikan, aku mengatakan kepadanya bahwa aku punya hadiah perpisahan. Aku menyuruhnya menganggap isi amplop itu sebagai kado dariku untuk menyambut anak laki-lakinya yang akan segera lahir. Aku memintanya untuk membukanya sekarang juga, sebagai bentuk penghormatanku yang terakhir sebagai seorang istri. Kecurigaan di wajah suamiku semakin menebal, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Dengan kasar, ia menarik amplop merah itu dan merobek ujungnya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang dilipat rapi di dalamnya. Saat ia membuka lipatan kertas itu, keheningan di ruang makan menjadi sangat pekat. Suara detak jarum jam di dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam keheningan. Aku duduk bersandar di kursiku, menikmati setiap detik perubahan yang terjadi pada wajahnya. Ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu selama 2 tahun lamanya. Momen di mana seorang pria sombong dihempaskan dari langit ketujuh langsung ke dasar neraka. Mata suamiku menyapu kop surat di bagian atas kertas tersebut. Itu adalah kop resmi dari rumah sakit ibu dan anak yang sangat ia kenal. Kemudian, matanya bergerak turun, membaca deretan kalimat medis yang tercetak di sana. Aku melihat bola matanya berhenti bergerak. Napasnya yang tadi memburu tiba-tiba tertahan di tenggorokan. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi merah karena amarah dan kesombongan, seketika berubah menjadi sangat pucat, seputih kertas di tangannya. Kulitnya kehilangan seluruh rona kehidupannya. Tangannya mulai bergetar. Gemetarnya berawal dari ujung jari, lalu merambat ke seluruh lengannya, hingga kertas rekam medis itu mengeluarkan suara gemerisik yang menyedihkan. Ia membelalakan matanya, menatap huruf tebal yang mencantumkan vonis azoospermia. Ia menatap angka 0 yang tercetak jelas di kolom jumlah sel sperma. Otaknya yang arogan sedang berjuang keras untuk memproses informasi yang menghancurkan seluruh realitasnya. Ia mendongak, menatapku dengan mata yang memerah dan berkaca-kaca. Tatapannya penuh dengan kepanikan, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang luar biasa. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat, berusaha menolak kenyataan. Dengan suara yang parau dan bergetar hebat, ia bertanya apa maksud kertas ini. Ia menuduhku memalsukan dokumen, menuduhku berusaha menipunya karena aku tidak terima diceraikan. Ia berteriak histeris, mengatakan bahwa ini semua adalah kebohongan yang kubuat untuk menghancurkan kebahagiaannya. Ia menggebrak meja dengan sangat keras hingga cangkir tehku berdenting nyaring, bersikeras bahwa ia adalah pria yang sehat dan buktinya pacarnya sekarang sedang hamil. Aku tidak bergeming sedikit pun menghadapi amukannya. Aku tersenyum dingin, senyum yang membuat sisa-sisa keberaniannya runtuh. Aku memintanya untuk melihat stempel basah dan tanda tangan dokter spesialis di bagian bawah kertas itu. Aku mengingatkannya pada hari Selasa, 2 tahun yang lalu, saat ia dengan sombongnya memberikan surat kuasa kepadaku untuk mengambil hasil tes kami karena ia merasa terlalu sempurna untuk datang sendiri. Aku menceritakan dengan suara datar bagaimana dokter menjelaskan kepadaku bahwa pabrik di dalam tubuhnya sama sekali tidak memproduksi benih. Aku menekan setiap kata saat aku mengucapkan bahwa ia mandul total, cacat secara medis, dan mustahil bisa memiliki keturunan sampai kapanpun. Kulihat jakunnya naik turun dengan cepat saat ia menelan ludah yang terasa kering. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya, membasahi pelipis dan kerah kemejanya. Ia kembali menatap kertas di tangannya. Ia tahu stempel itu asli. Ia tahu tanda tangan dokter itu asli. Dan di saat itulah, pukulan psikologis itu akhirnya mendarat tepat di titik terlemahnya. Logikanya mulai bekerja, merangkai fakta yang sangat mengerikan. Jika ia mandul total, jika ia tidak memiliki sel sperma setetes pun, lalu benih siapa yang selama ini tumbuh di dalam perut selingkuhannya? Tubuh suamiku lemah seketika. Lututnya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh terduduk kembali ke kursinya dengan kasar. Kertas rekam medis itu terlepas dari genggamannya dan melayang pelan sebelum akhirnya jatuh di atas lantai. Ia mencengkeram kepalanya dengan kedua tangannya, menarik rambutnya sendiri dengan frustrasi. Ia mulai bernapas dengan sangat cepat dan dangkal, dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Ia mengalami serangan panik. Mata congkaknya kini dipenuhi oleh air mata keputusasaan. Harga dirinya, kejantanannya, dan kebanggaan terbesarnya sebagai seorang pria, semuanya hancur berkeping-keping menjadi debu di hadapanku.
Pertunjukan ini jauh lebih memuaskan daripada yang pernah kubayangkan. Kepanikan suamiku telah mencapai puncaknya. Ia merintih seperti binatang yang terluka parah. Keringat dingin terus mengucur membasahi wajahnya yang pias. Ia merogoh saku celananya dengan tangan yang terus bergetar hebat, mengeluarkan ponsel pintarnya, dan mencoba membuka kunci layar. Ia salah memasukkan kata sandi berkali-kali saking paniknya. Setelah berhasil, ia mencari sebuah nomor kontak dan langsung menekan tombol panggil. Aku tetap duduk dengan anggun, menyilangkan kakiku, dan menyesap tehku perlahan. Aku sengaja memberinya ruang untuk menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Panggilan itu tersambung. Tanpa mengucapkan salam, suamiku langsung berteriak dengan suara yang melengking dan pecah. Ia membentak pacarnya melalui telepon, menyuruh wanita itu untuk datang ke rumah ini detik ini juga tanpa banyak alasan. Di seberang sana, samar-samar aku bisa mendengar suara rengekan wanita itu, bertanya ada apa pagi-pagi sudah marah. Namun suamiku tidak peduli. Ia memotong ucapan wanita itu dengan ancaman bahwa jika dalam 20 menit wanita itu tidak muncul, ia sendiri yang akan menyeretnya ke sini. Suamiku mematikan panggilan dengan kasar lalu membanting ponselnya ke atas meja. Ponsel itu retak, namun ia tidak memedulikannya. Ia mulai mondar-mandir di ruang makan, menggigiti kuku jarinya, menatap kosong ke arah lantai, bergumam tidak jelas mempertanyakan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Tepat 20 menit kemudian, suara rem mobil yang diinjak mendadak terdengar dari luar halaman. Suamiku langsung berlari menuju pintu depan dan membukanya dengan kasar. Tak lama kemudian, ia menyeret seorang wanita masuk ke dalam ruang tengah. Wanita itu mengenakan gaun ketat berwarna cerah yang menonjolkan perutnya yang sedikit membuncit. Wajahnya dipenuhi riasan tebal, leher dan pergelangannya dihiasi perhiasan emas yang berkilau menyilaukan mata, dan tangannya menenteng tas desainer ternama keluaran terbaru. Semuanya dibeli menggunakan uang perusahaan yang seharusnya menjadi milikku. Wanita itu meronta-ronta manja, mengeluh bahwa cengkraman suamiku menyakiti lengannya dan bisa membahayakan bayi mereka. Suamiku melepaskan cengkramannya dengan kasar hingga wanita itu terhuyung mundur. Suamiku menunjuk tepat di depan wajah wanita itu, matanya melotot liar dipenuhi urat-urat merah kemarahan. Dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru rumah, ia menuntut wanita itu untuk jujur. Ia bertanya, anak siapa sebenarnya yang ada di dalam perut itu? Wanita itu tampak terkejut, namun dengan cepat ia memasang topeng korban. Ia mulai menangis dibuat-buat, menepuk dadanya sendiri, menuduh suamiku sudah gila karena termakan hasutanku. Ia berteriak bahwa bayi itu adalah darah daging suamiku, bukti cinta mereka yang tidak bisa kuberikan. Ia memeluk lengan suamiku, mencoba merayunya kembali dengan kata-kata manis. Melihat sandiwara menjijikan itu, aku merasa sudah saatnya aku mengakhiri pertunjukan ini. Aku berdiri dari kursi ruang makan, mengambil amplop coklat tebal peninggalan detektif swasta dari atas meja kerjaku, dan berjalan mendekati mereka berdua dengan langkah yang sangat tenang. Aku berdiri tepat di hadapan wanita itu. Tanpa peringatan, aku membuka amplop coklat itu dan menghamburkan puluhan lembar foto ke udara. Foto-foto itu melayang dan jatuh berserakan di atas meja kaca ruang tengah dan di karpet di bawah kaki mereka. Wanita itu terdiam seketika. Suamiku menunduk, matanya langsung tertuju pada foto-foto tersebut. Dalam foto-foto beresolusi tinggi itu, terpampang sangat jelas wajah pacar suamiku sedang bermesraan dengan pria lain. Pria muda dengan pakaian kasual lusuh yang sedang merangkul pinggang wanita itu di sebuah kafe. Ada foto mereka masuk ke dalam sebuah hotel kelas melati, dan ada pula foto mereka sedang berbelanja menggunakan kartu kredit eksklusif milik suamiku. Aku menatap wanita itu yang kini wajahnya sepucat mayat. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas. Aku menjelaskan dengan nada yang sangat jelas dan tanpa emosi. Aku menyebutkan tanggal dan jam pasti di mana foto-foto itu diambil, yang secara kebetulan selalu bertepatan dengan waktu suamiku sedang sibuk rapat atau dinas keluar kota. Aku membongkar identitas pria di dalam foto itu, yang tidak lain adalah mantan kekasih wanita itu sendiri. Seorang pria pengangguran yang hidupnya bergantung pada uang yang wanita itu peras dari suamiku. Suamiku memungut salah satu foto dengan tangan bergetar, menatap gambar pacarnya yang sedang berciuman dengan pria lain di lobi hotel. Wajah suamiku memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menatap wanita itu dengan pandangan penuh kebencian dan jijik, menyadari bahwa ia telah ditipu dengan sangat brutal. Namun, seranganku belum selesai. Aku menatap suamiku dan menyuruhnya menggunakan otaknya yang selama ini ia banggakan.
Aku mengingatkannya pada mutasi rekening perusahaannya bulan lalu. Aku menanyakan kemana perginya dana miliaran rupiah yang ia keluarkan untuk membeli sebuah apartemen mewah dan mobil sport keluaran Eropa. Ia dengan bangga pernah menceritakan kepada teman-temannya bahwa aset itu dibeli atas nama perusahaan sebagai investasi. Dengan senyum sinis, aku menyuruhnya mengecek kembali dokumen sertifikat dan BPKB kendaraan tersebut. Aku membongkar kebodohan terbesarnya. Wanita itu telah merengek, memanipulasi, dan memaksanya untuk membalik nama semua aset berharga itu ke atas nama pribadi wanita itu. Suamiku, dalam keadaan mabuk kepayang karena merasa telah menjadi pria sejati yang akan punya anak, menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Mendengar fakta itu dibongkar, pertahanan wanita itu runtuh sepenuhnya. Ia tahu ia tidak bisa lagi bersembunyi. Tidak ada lagi air mata buaya, tidak ada lagi rengekan manja. Tiba-tiba, wanita itu meledak dalam tawa yang sangat melengking dan histeris. Tawanya menggema di ruangan itu, terdengar sangat licik dan merendahkan. Ia menatap suamiku dengan pandangan mencemooh. Topeng kepalsuannya terlepas, menampakkan wajah aslinya yang penuh keserakahan. Wanita itu menunjuk wajah suamiku sambil terus tertawa sumbang. Ia mengakui semuanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia berteriak di depan wajah suamiku bahwa bayi di perutnya memang benar anak mantan pacarnya. Ia menghina suamiku, menyebutnya sebagai pria tua yang bodoh dan mudah ditipu. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi menyentuh pria mandul yang penyakitan jika bukan karena dompetnya yang tebal. Ia menegaskan bahwa suamiku selama ini hanyalah mesin ATM berjalan yang ia gunakan untuk membiayai masa depannya bersama pria yang benar-benar ia cintai. Ia menertawakan kejantanan suamiku yang selama ini dibanggakan, menyebutnya sebagai ilusi paling menyedihkan yang pernah ia lihat. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu adalah paku yang menancap dalam-dalam ke peti mati harga diri suamiku. Suamiku mundur beberapa langkah, kakinya tersandung ujung karpet hingga ia jatuh terduduk di lantai dengan keras. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Bahunya melorot, tubuhnya seolah kehilangan tulang penyangga. Ia telah dikhianati dari semua arah. Kejantanannya palsu, kebanggaannya adalah aib, anak yang dinantikannya adalah anak pria lain, dan sebagian besar uang perusahaannya telah lenyap dibawa kabur oleh wanita yang menghancurkannya. Ia hancur berkeping-keping, tidak menyisakan apapun selain raga yang kosong dan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Aku berdiri menjulang di atasnya, menatap penderitaannya dengan kepuasan mutlak. Serangan faktualku telah membunuhnya dari dalam. Ruang tengah rumahku kini tidak ubahnya seperti sebuah panggung teater yang menampilkan babak paling tragis dari sebuah komedi kelam. Suamiku masih terduduk lemas di atas karpet, menatap kosong ke arah lantai dengan bahu yang bergetar hebat. Sementara itu, pacar suamiku berdiri angkuh, melipat tangannya di depan dada, memancarkan senyum sinis yang mengukuhkan kemenangannya atas kebodohan pria yang baru saja ia peras habis-habisan. Udara di ruangan itu terasa sangat berat, dipenuhi oleh aroma pengkhianatan, kebohongan, dan keputusasaan yang saling bertabrakan. Aku berdiri diam, menikmati setiap detik kehancuran yang terpampang nyata di depan mataku. Namun, kejutan hari ini rupanya belum benar-benar selesai. Tepat ketika keheningan yang mencekam itu menguasai ruangan, suara langkah kaki yang ramai dan tawa riang terdengar dari arah teras depan. Pintu utama memang tidak tertutup rapat sejak kedatangan pacar suamiku tadi. Daun pintu tiba-tiba didorong terbuka lebar. Dari ambang pintu, muncullah ibu mertuaku dan kakak iparku. Mereka melangkah masuk dengan wajah berseri-seri, mengenakan pakaian sutra terbaik mereka yang terlihat sangat mencolok. Di kedua tangannya, ibu mertuaku membawa sebuah nampan besar berisi tumpeng nasi kuning lengkap dengan berbagai macam lauk pauk yang disusun rapi. Kakak iparku berjalan di belakangnya, membawa sebuah kue tart berukuran sedang. Langkah ibu mertuaku terhenti seketika saat matanya menyapu kondisi ruang tengah yang berantakan. Ia melihat foto-foto yang berserakan di atas meja dan karpet, melihat anak kebanggaannya terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi, dan melihat pacar suamiku berdiri dengan wajah menantang. Namun, dasar wanita tua yang selalu dibutakan oleh kebenciannya kepadaku, ia sama sekali tidak menangkap aura kehancuran di ruangan itu. Ia justru mengira bahwa kekacauan ini adalah akibat dari pertengkaranku dengan suamiku karena aku menolak untuk diceraikan. Ibu mertuaku meletakkan nampan tumpeng itu di atas meja makan dengan sedikit kasar. Ia berkacak pinggang, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan dan keangkuhan yang sangat identik dengan putranya. Dengan suara yang melengking tinggi, ia mulai mencaci makiku di depan semua orang.
Ia mengatakan bahwa ia sengaja datang hari ini untuk merayakan kebebasan anak laki-lakinya dari wanita mandul pembawa sial sepertiku. Ia mengumumkan dengan bangga bahwa tumpeng ini adalah bentuk rasa syukurnya karena akhirnya ia akan segera mendapatkan cucu dari rahim wanita yang sehat, menunjuk ke arah perut pacar suamiku. Ia menyuruhku untuk segera mengemasi barang-barangku dan angkat kaki dari rumah ini karena tempatku sudah resmi digantikan. Kakak iparku ikut menimpali, menertawakanku dan menyuruhku untuk tidak membuat drama karena surat cerai sudah ada di depan mata. Aku tidak marah. Aku justru tertawa. Tawa yang awalnya pelan, perlahan berubah menjadi tawa yang lepas dan menggema di seluruh ruangan. Tawaku membuat ibu mertuaku dan kakak iparku terdiam kebingungan. Mereka saling berpandangan, mengira bahwa aku sudah benar-benar kehilangan akal sehatku akibat diceraikan. Aku menghentikan tawaku, lalu menatap ibu mertuaku dengan pandangan yang sangat tajam dan dingin. Aku melangkah mendekatinya, mengambil selembar kertas rekam medis dari atas meja, dan menyodorkannya tepat di depan wajah wanita tua yang sangat arogan itu. Aku memintanya untuk membaca kertas itu dengan mata kepalanya sendiri. Aku memintanya untuk melihat nama pasien yang tertera di sana, dan membaca vonis dokter yang dicetak dengan huruf tebal. Ibu mertuaku menyipitkan matanya, menyesuaikan kacamata bacanya, dan mulai membaca kertas itu. Aku melihat bagaimana perubahan ekspresi itu terjadi secara perlahan. Senyum sombong di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan, lalu berubah menjadi ketidakpercayaan yang mengerikan. Bibirnya bergetar saat ia mengeja kata azoospermia. Sebelum ia sempat mencerna sepenuhnya, aku menjelaskan dengan suara yang sangat lantang, memastikan setiap sudut ruangan mendengar ucapanku. Aku menunjuk ke arah suamiku yang masih terpuruk di lantai. Aku mengatakan kepada ibu mertuaku bahwa anak laki-laki kebanggaannya, pria yang selalu ia puja-puja sebagai pria sempurna, ternyata adalah seorang pria yang cacat secara medis. Aku mengatakan bahwa sejak 2 tahun yang lalu, dokter telah memvonisnya mandul total. Air mani anak laki-lakinya itu sama sekali tidak mengandung sel sperma setetes pun. Aku menekan setiap suku kata, mengingatkan ibu mertuaku pada semua caci maki dan jamu pahit yang selalu ia paksakan kepadaku. Aku memberitahunya bahwa selama 5 tahun ini, akulah yang menutupi aib anaknya. Aku yang mengorbankan harga diri dan kewarasanku, rela dihina sebagai wanita mandul, hanya agar anak kebanggaannya itu tidak merasa hancur. Wajah ibu mertuaku memucat. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, menolak percaya. Ia menatap suamiku, memanggil namanya dengan suara bergetar, meminta penjelasan bahwa semua yang kuucapkan adalah fitnah. Namun suamiku hanya menunduk, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tangisan itu adalah jawaban yang paling absolut. Itu adalah pengakuan kekalahan yang tidak bisa lagi disangkal. Belum selesai keterkejutan ibu mertuaku, aku berbalik dan menunjuk ke arah pacar suamiku. Aku mengambil foto-foto perselingkuhan wanita itu dan melemparnya ke dada ibu mertuaku. Aku memberitahu wanita tua itu untuk tidak perlu repot-repot merayakan kehamilan wanita tersebut. Dengan nada suara yang penuh ejekan, aku membongkar fakta bahwa janin yang ada di dalam perut pacar suamiku itu bukanlah cucu yang ia dambakan. Janin itu adalah anak dari seorang pria pengangguran, mantan kekasih wanita itu sendiri. Aku menceritakan bagaimana anak laki-laki kebanggaannya telah ditipu mentah-mentah, dijadikan mesin pencetak uang untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya dan membelikan aset-aset yang kini sudah dibalik nama menjadi milik wanita itu. Mendengar hal itu, pacar suamiku tidak berusaha membela diri lagi. Wanita itu mendengus kasar, mengambil tas mahalnya, dan melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menyempatkan diri menatap ibu mertuaku dengan tatapan merendahkan. Ia mengucapkan salam perpisahan yang sangat menyakitkan, memanggil mereka sebagai keluarga miskin yang bodoh, dan berterima kasih atas apartemen serta mobil mewah yang sudah ia dapatkan secara cuma-cuma. Setelah itu, ia melenggang pergi, meninggalkan rumah itu tanpa sedikit pun rasa penyesalan, membiarkan suamiku hancur berkeping-keping. Kepergian wanita itu menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasan ibu mertuaku. Matanya mendelik ke atas, tangannya mencengkeram dadanya yang tiba-tiba sesak, dan detik berikutnya, tubuh wanita tua itu ambruk ke lantai. Kakak iparku menjerit histeris, berusaha menahan tubuh ibunya agar tidak membentur lantai terlalu keras. Dalam kepanikan itu, tangannya menyenggol meja makan. Nampan besar berisi tumpeng nasi kuning yang tadi dibawa dengan penuh kebanggaan itu terdorong dan jatuh berdebum ke lantai. Nasi kuningnya berhamburan ke segala arah, lauk pauknya berserakan bercampur dengan debu karpet.
Simbol perayaan mereka hancur berantakan, sama persis dengan kehidupan mereka saat ini. Suamiku yang sedari tadi diam, tiba-tiba merangkak ke arahku. Pria yang semalam membentakku dan menampar pipiku dengan surat cerai itu kini bersimpuh di bawah kakiku. Ia menangis meraung-raung, mencengkeram ujung gaunku dengan kedua tangannya yang gemetar. Ia memohon ampun, mengucapkan ribuan kata maaf di sela-sela isak tangisnya. Ia mengatakan bahwa ia menyesal, ia buta, ia bodoh karena telah menyanyiakan istri sebaik diriku. Ia memohon agar aku merobek surat cerai itu dan memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Ia menyadari bahwa setelah kehilangan uang perusahaan dan ditipu habis-habisan, aku adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki. Aku menatapnya dengan tatapan jijik yang tidak lagi kututupi. Aku melangkah mundur, menarik gaunku dari cengkeraman tangannya yang kotor. Aku berjalan ke meja kerjaku, mengambil map coklat berisi surat cerai yang sudah kutandatangani, dan melemparkannya ke wajah suamiku. Kertas itu melayang dan mendarat tepat di dadanya. Dengan suara yang sangat tenang namun mematikan, aku mengingatkannya pada apa yang tertulis di dalam surat itu. Aku mengingatkannya pada perjanjian pranikah kami. Karena ia menuntut cerai sepihak, maka seluruh aset, termasuk rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, dan sisa saham perusahaan, sepenuhnya jatuh ke tanganku secara sah. Aku tidak perlu lagi melakukan pembagian harta gono gini. Aku menunjuk ke arah pintu utama yang terbuka lebar. Dengan nada suara yang tidak memberikan celah negosiasi sedikit pun, aku mengusir mereka. Aku memerintahkan suamiku, kakak iparku, dan ibu mertuaku yang baru saja siuman dari pingsannya untuk segera angkat kaki dari rumahku hari ini juga. Aku melarang mereka membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuh mereka. Aku memperingatkan bahwa jika dalam waktu 1 jam mereka belum keluar dari pekaranganku, aku tidak akan segan-segan memanggil polisi dan satpam perumahan untuk menyeret mereka seperti pencuri. Kakak iparku menangis memohon belas kasihan, sementara suamiku terus meraung memukul-mukul lantai menyesali kebodohannya. Namun hatiku sudah mati untuk mereka. Tidak ada lagi iba, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi pengorbanan. Aku berbalik membelakangi mereka yang sedang meratapi kehancuran di tengah tumpukan nasi kuning yang berserakan. Aku berjalan menaiki tangga menuju kamarku dengan langkah yang sangat ringan. Di belakangku, suara tangisan dan ratapan mereka terdengar seperti melodi kemenangan yang paling indah. Hari ini, aku resmi menghapus mereka dari jalan hidupku. 5 tahun telah berlalu sejak hari penghakiman di ruang tengah itu. 5 tahun yang terasa seperti sebuah reinkarnasi bagi jiwaku. Luka-luka mental yang dulu menggerogoti kewarasanku kini telah mengering dan sembuh tanpa bekas. Kehidupanku berubah 180 derajat. Berbekal aset perusahaan dan rumah yang berhasil kupertahankan, aku membangun ulang bisnisku dari nol. Aku belajar menjadi wanita yang mandiri, tegas, dan tidak bergantung pada validasi dari siapapun. Kesuksesan finansial datang mengiringi kedamaian hatiku. Namun, berkah terbesarku bukanlah harta, melainkan keluarga baruku. 2 tahun setelah perceraian yang penuh badai itu, aku bertemu dengan seorang pria yang mencintaiku dengan tulus, menerima segala kekuranganku, dan membuktikan bahwa cinta sejati itu tidak pernah merendahkan. Dan yang paling membahagiakan, rahim yang dulu terus dicaci maki sebagai rahim kering itu, kini telah melahirkan seorang jagoan kecil yang sangat cerdas dan sehat, anak laki-laki kandungku yang kini genap berusia 3 tahun. Kehadiran anakku adalah bukti mutlak di mata dunia bahwa aku tidak pernah cacat sedikit pun. Siang ini, matahari bersinar sangat terik, memanggang aspal jalanan ibu kota dengan panas yang menyengat kulit. Aku duduk di kursi penumpang depan sebuah mobil SUV mewah keluaran terbaru yang dikemudikan oleh suami baruku. Di kursi belakang, anak laki-lakiku sedang tertawa riang sambil bermain dengan mainan robotnya. Suasana di dalam kabin mobil terasa sangat sejuk, diiringi alunan musik jazz pelan yang menenangkan. Kami berencana untuk menikmati makan siang keluarga di sebuah restoran bintang 5 yang terkenal dengan hidangan lautnya yang eksklusif. Mobil kami berbelok memasuki pelataran parkir restoran yang cukup padat. Matahari memantul menyilaukan dari deretan mobil mewah yang terparkir. Suami baruku memelankan laju kendaraan, mencari celah parkir yang kosong. Tiba-tiba, suara peluit yang ditiup dengan nyaring terdengar dari arah sudut pelataran. Seorang tukang parkir berseragam kumal berwarna oranye pudar berlari tergopoh-gopoh menghampiri mobil kami. Ia memberikan isyarat tangan, memandu mobil kami untuk masuk ke salah satu tempat parkir yang kosong di bawah rindangnya pohon palem. Aku memperhatikan tukang parkir itu dari balik kaca jendela yang gelap. Pria itu terlihat sangat mengenaskan. Postur tubuhnya bungkuk,
Kulitnya terbakar matahari hingga menghitam dan mengelupas di beberapa bagian. Pakaiannya dipenuhi noda pelumas dan debu jalanan, sementara sepatu kets yang dikenakannya sudah jebol di bagian ujungnya. Rambutnya dipenuhi uban yang tumbuh tidak beraturan, membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Gerakannya lambat dan terlihat kelelahan, seolah beban hidup telah menghisap seluruh energi dari dalam tubuhnya. Saat mobil kami sudah terparkir dengan sempurna, suami baruku mematikan mesin. Aku membuka dompetku, mengambil selembar uang 100.000 rupiah, dan menekan tombol untuk menurunkan kaca jendela mobilku. Udara panas bercampur debu langsung menerpa wajahku. Tukang parkir itu melangkah mendekat ke arah jendelaku yang terbuka, menundukkan kepalanya, dan menyodorkan tangannya yang kotor dengan sikap sangat rendah hati, bersiap menerima uang parkir. Namun, saat ia mengangkat wajahnya dan matanya bertemu dengan mataku yang terhalang kacamata hitam, gerakannya terhenti seketika. Tangan kasarnya yang terulur menggantung di udara, bergetar hebat. Mulutnya terbuka perlahan, memperlihatkan deretan giginya yang tidak lagi terawat. Mata pria itu membelalak lebar, memancarkan keterkejutan yang luar biasa, seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatap lurus ke arah matanya. Senyum tipis yang sangat dingin mengembang di bibirku. Pria malang berseragam kumal itu adalah mantan suamiku. Waktu benar-benar telah memberikan hukuman yang paling pantas untuknya. Aku pernah mendengar kabar dari beberapa kenalan lama tentang nasibnya. Setelah aku mengusirnya tanpa harta sepeser pun, hidupnya hancur lebur dalam hitungan bulan. Pacarnya yang serakah itu menjual apartemen dan mobil mewah hasil perasannya, lalu melarikan diri entah kemana, meninggalkan mantan suamiku yang dikejar-kejar penagih utang. Perusahaan yang dulu ia banggakan gulung tikar karena ia tidak memiliki modal untuk menutup pinjaman. Ibu mertuaku yang sombong itu terkena serangan stroke parah akibat syok yang bertubi-tubi dan kini lumpuh total, memaksanya menyewa kamar kos sempit di pinggiran kota. Untuk bertahan hidup dan membeli obat ibunya, pria yang dulu sangat memuja kesombongan ini terpaksa membuang seluruh harga dirinya, bekerja serabutan menjadi buruh kasar hingga berakhir menjadi tukang parkir di bawah terik matahari. Mantan suamiku menatapku dengan napas yang memburu. Matanya menyapu penampilanku yang elegan, perhiasan mahal yang melingkar di leherku, lalu beralih menatap suami baruku yang tampan dan mapan di kursi kemudi. Dan pukulan paling mematikan mendarat tepat di jantungnya ketika pandangannya beralih ke kursi belakang. Ia melihat anak laki-lakiku. Anak yang sangat sehat. Anak yang tidak akan pernah bisa ia miliki seumur hidupnya karena takdir telah mengutuknya dengan kemandulan abadi. Aku melihat genangan air mata mulai terbentuk di pelupuk mata mantan suamiku. Air mata penyesalan yang tidak ada harganya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin ingin meminta maaf atau sekadar menyapaku, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia terlihat begitu menyedihkan, berdiri di tengah kepulan debu meratapi karma yang telah menghancurkan hidupnya. Aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Hatiku telah lama membeku untuk pria ini. Aku menyodorkan uang 100.000 rupiah itu ke tangannya yang masih bergetar di udara. Kembaliannya ambil saja. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun mengandung sarkasme yang menusuk tajam, merobek sisa-sisa harga dirinya. Wah, rajin sekali sekarang memarkir mobil orang. Ya? Padahal, seingatku dulu kamu paling jago dan bangga, memarkir anak laki-laki lain di perut pacarmu. Kerja yang benar ya, Mas. Sehat-sehat. Mendengar kalimat itu, wajah mantan suamiku pias seketika. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang menahan isak tangis yang akhirnya pecah. Ia tidak berani menatap wajahku lagi. Rasa malunya telah mencapai titik nadir yang paling menyiksa. Aku kembali memakai kacamata hitamku dan menekan tombol power window. Kaca jendela mobil perlahan bergerak naik, memotong suara isak tangisnya dan menutup rapat udara panas dari luar. Suami baruku tersenyum lembut ke arahku, lalu menggenggam tanganku dengan erat, memberikan kehangatan yang membuatku merasa sangat aman. Kami tidak membahas apapun tentang pria di luar sana. Pria itu tidak lagi memiliki tempat sedikit pun dalam hidup kami. Mobil kami melaju perlahan meninggalkan area parkir yang berdebu itu, bergerak menuju pintu masuk restoran yang mewah. Melalui kaca spion samping, aku melihat mantan suamiku masih berdiri mematung di tempatnya, menatap kepergian mobil kami dengan air mata yang terus mengalir membasahi wajahnya yang kotor. Ia tertinggal di belakang, terjebak dalam neraka penyesalan yang ia ciptakan sendiri, sementara aku melangkah maju menyongsong masa depan yang terang benderang bersama keluarga yang sangat kucintai. Semuanya telah usai,
dan aku keluar sebagai pemenangnya.